awal ya. Karena ini bisa bisa menentukan teman-teman bisa dapat momentumnya ya. Karena kalau beli di awal-awal nanti murah banget ini. Dan kalau teman-teman sadarnya belakangan terakhir itu nanti harganya akan otomatis semakin mahal ya. Ini tokenomiknya menarik banget sih. Saya biasa koleksi koin ataupun token-token micin ya, yang belum masuk market dan lain-lain ya, holder juga. Dan ini saya akuin ini sih brilian sih ya. Dan saya tertarik banget sih dengan cara beliau membuat koinnya memiliki kepastian market, intinya gitu ya. Jadi pasti ada yang beli, intinya sih gitu. Sebentar saya share dulu untuk link YouTube-nya ya. Tolong yang lain bantu kasih kata-katanya ya di grup VIP ya. Oke, selamat datang, selamat malam teman-teman semua. All Team United Force Team Indonesia di malam hari ini ya, Minggu 26 Maret 2023. Selamat datang di training khusus member All UFT. Kita hari ini akan membahas bagaimana tokenomic Force Coin itu menjadi menarik ya, dan mengapa ini menjadi peluang yang sebisa mungkin kita ambil dari awal ketika nanti awal launching ya, yang dalam waktu dekat. Oke, jadi kita akan fokus di penjelasan mengenai tokenomic Force Coin dan juga pengenalan on the way untuk ke unit first-nya ya, di mana unit first ini adalah ekosistem Force marketing kedua setelah program klasik kemarin ya. Jadi akan sama juga ya, ada metric sistemnya, namun nanti pembagiannya itu menunggu marketing plan-nya, dan kita akan masuk ke tokenomiknya dulu ya, Force Coin ya. Jadi dan perkenalan unit first-nya. Oke. Pertama yang harus teman-teman ketahui, koin ataupun token ya dalam cryptocurrency itu sebagian besar yang potensial itu memiliki maksimal supply ya. Jadi ada supply maksimalnya ataupun jumlah maksimalnya dari koin itu sendiri. Nah, ini logikanya kalau misalkan kita ke emas ya. Nah, kenapa emas itu harganya semakin naik semakin lama ya? Karena emas itu terbatas dan nggak bisa dicetak ulang seperti uang kertas ataupun uang fiat. Makanya uang fiat kenapa harganya makin lama makin turun? Karena bebas cetak, teman-teman, ya. Nah, makanya kenapa yang membuat emas itu lebih kuat ya, karena secara jumlahnya lebih terbatas. Apalagi ini cryptocurrency ini yang memakai maksimal supply. Contoh kayak Bitcoin itu maksimal supply-nya 21 juta, teman-teman. Dan masih banyak juga yang lebih besar dari Foscoin ini ya. Foscoin ini 585 juta berarti total maksimal supply di awal, dan ini tidak bisa ditambah tapi nanti bisa dibakar atau dikurangi, namanya burning di dunia koin ya, atau per tokenan ya, seperti itu. Dan kalau koin micin ya, yang disebut koin micin itu bisa maksimal supply-nya bisa sampai 1 kuadraniliun, jadi bukan 1 triliun teman-teman ya, 1 kuadraniliun ya, 1000 triliun gitu ya. Nah, bahkan ada yang di atas itu juga. Makanya harganya murah banget, 0,0001 rupiah gitu ya. Beli 10.000 udah dapat banyak ya, dapat miliaran koin gitu ya. Nah, ini maksimal supply-nya untuk Foscoin adalah 585 juta sekian, teman-teman. Nah, tadi ya tidak bisa ditambah ya, tapi bisa dikurangi dengan cara burning. Nah, namun proses pembakaran koin Foscoin ini ya, itu tidak dibuat-buat ya seperti di banyak mata uang kripto lainnya. Maksudnya apa? Ada sebagian mata uang kripto yang burningnya itu disentral, diatur ya, bisa diatur oleh si kriternya gitu ya. Nah, kalau ini itu enggak, teman-teman. Jadi automatically by smart contract semua algoritmanya ya. Nah, maksimal supply ataupun liquidity-nya tadi ya 585 juta. Nah, 20%-nya akan digunakan untuk pengembangan development ya, untuk metaverse, pengembangan tim, liquidity pool, sama untuk syarat nanti listing ke ketika IDO nanti.
Nah, 80%-nya itu akan dipakai ataupun dipergunakan ya di awal untuk unit first multi mining namanya ya. Disebutnya program ini adalah unit first multi mining, teman-teman. Multi mining ya, sorry. Nah, nanti persediaan yang tersisa untuk unit first akan dibakar. Maksudnya apa ini? Jadi ke depannya 80% kan akan dipakai untuk program unit first ini. Kalau sampai periode unit first multi mining ini selesai dan masih ada sisa yang belum terbeli, sisanya itu otomatis di burning ya oleh sistem smart contract, sehingga otomatis semakin langka, semakin sedikit harganya otomatis makin naik ya, karena faktor supply demand ya teman-teman ya. Nah, pengguna juga tidak akan lagi bisa mendapatkan Postcoin di unit first ketika nanti untuk periode unit first-nya itu ditutup, teman-teman. Ya, jadi ke depannya kalau unit first-nya supply ke unit first-nya itu sudah ditutup periodenya, maka tidak ada bonus Postcoin lagi, hanya pengembangan tim seperti program klasik ya, yang membedakan pola bagi hasilnya saja. Dan kita hanya bisa membeli di market atau di open market internal seperti itu. Oke, nah ini ya alokasinya yang akan dipakai ya dari 585 juta itu 80%-nya untuk program unit first multi mining ini, teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu-satunya opsi ataupun cara yang tersedia untuk mendapatkan Postcoin pada tahap awal. Ya, jadi untuk beli Postcoin ini nggak bisa kalau tidak mengikuti program unit first. Ya, di mana program unit first ini nanti ada 2 skema ya. Oke, saya lanjut dulu. Ya, nah ini menjelaskan ulang ya bahwa nanti kalau ada sisanya akan dibakar, teman-teman. Ya, kalau 580 jutaan kan 80% sekitar 400 jutaan. Taruhlah yang terbeli ternyata cuma 300 jutaan. Maka 100 jutanya dibakar, gitu. Ya. Jadi logikanya nih ya, kalau misalkan dari 400-an ya ataupun 80% itu yang beli pun kita ini cuma sedikit ya, otomatis yang dibakar sangat banyak, teman-teman. Gitu. Jadi mau laku banget ataupun sedang ya, potensi kenaikannya tinggi, teman-teman. Karena sisanya yang nggak laku akan dibakar. Ini sih keren ya cara burning kayak gini menurut saya ya. Jadi bukan burning per periode ya, yang misalkan per 3 bulan, per 6 bulan ya, kayak gimana gitu ya. Tapi ini benar-benar pas periode habis, langsung dibakar semuanya. Dahsyat. Sisanya ya. Nah, setelah akhir periode akan hanya dapat memperoleh Postcoin itu di pasar terbuka ya, di market, baik itu di decentralized market ataupun di central market ya. Nah, dengan demikian kelangkaan koin kita hanya akan bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi makin lama otomatis supply-nya makin dikit ya, ataupun jumlah koinnya ini makin dikit, dan otomatis harganya makin naik. Logikanya gitu. Nah, di awal Metaverse ini untuk Postcoin akan menggunakan pola ataupun cara DK halving namanya ya, untuk cara meningkatkan harganya ya dengan cara membuat sedikit supply, membuat sedikit pasokan. Pasokannya koinnya dibuat semakin sedikit, namun permintaannya dibuat semakin banyak. Nah, ini ya. Ini adalah algoritma untuk pengurangan bertahap hadiah penambangan koin gitu ya, ataupun hadiah dari program unit first itu. Nah, seperti diketahui bahwa algoritma Bitcoin yang tadi sempat saya bahas di awal ya, bahwa dulu Bitcoin itu menggunakan polanya halving. Kalau tadi DK halving itu kayak soft halving lah. Jadi sedang gitu ya, nggak ekstrim. Nah, Bitcoin itu menggunakan pola yang ekstrim, namanya halving. Ya, di mana Bitcoin secara berkala menurunkan hadiah untuk menambang blok sebanyak 2 kali. Makanya ini yang jadi celah untuk Ethereum menyaingi Bitcoin ya. Makanya orang-orang penambang Bitcoin sebagian besar beralih ke Ethereum, karena di Ethereum untuk penambangannya itu hadiahnya gede gitu ya, lebih besar seperti itu. Sedangkan Bitcoin makin sini makin sedikit,
dan makin lama bisa jadi udah nggak bisa ditambang lagi, ya, bisa jadi udah nggak bisa ditambang lagi karena di dunia hanya ada 21 juta teman-teman supply-nya. Nah, transaksi itu menjadi tajam untuk dengan polanya Bitcoin ya, dan setelah beberapa saat harga Bitcoin mulai naik dengan cepat. Jadi naiknya cepat banget gitu ya, dari tadi bayangin dari 50 perak sampai jadi 1 miliaran kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi otomatis ada apa? Ada pola, ada risiko juga ya. Resiko naiknya tinggi banget, resiko turunnya tinggi banget juga ya. Karena kemarin sempat hampir 1 miliar, sekarang udah turun kurang lebih sekitar 200 sampai 300 jutaan. Nah, di awal itu akan digunakan namanya multi mining period ya. Jadi periode untuk multi mining system, di mana mining ini didapatkan dari hadiah ya, dari pengembangan tim ataupun pembelian pribadi ya, ataupun pembelian pribadi. Nah, multi mining ini itu harganya per satu mikrobloknya itu adalah $50, teman-teman ya. Per satu mikrobloknya itu adalah $50. Jadi nanti harga level 1 lah sederhananya ya. Harga level 1-nya itu nanti $100. Ya, $50 itu untuk Foscoin-nya, $50 untuk pengembangan sistem unit first-nya. Ya, jumlah setiap microblok berkurang sehingga harga Foscoin terus meningkat. Ya, ini pasti memang buat sebagian ya yang masih awam di dunia kripto agak berat ya, tapi kita pelajarin pelan-pelan. Nanti tinggal ulangi aja ya video replaynya. Saya coba kasih penjelasan yang mudah-mudahan bisa sedikit lebih cepat dipahami ya. Jadi nanti apa ya? Dia ini dari 80% ini dibikin blok-blok dari blok besar, blok sedang dan blok kecil gitu ya. Blok besar, blok kecil dan blok mikro lah gitu. Ya. Nah, saya lanjut dulu ya. Nah, nanti ketika sudah aktivasi satu mikroblok itu akan masuk ke sistem networking-nya gitu. Nah, di mana pembeliannya itu nanti ada dua, ya. Ada yang full package, full paket gitu ya. Ada juga yang khusus networknya aja, kayak program klasik gitu ya. Jadi yang mau ikut full paket bisa. Kalau full paket itu udah pasti nanti teman-teman ketika aktifkan langsung dapat Foscoin-nya. Ya. Nah, kalau yang networking aja itu mengikuti pola algoritma bagi hasil di unit first-nya. Kayak program klasik lah, ada saatnya dapat hasil, ada saatnya memberi, ada saatnya diberi, ya kayak gitu ya. Nah, semakin tinggi tingkatannya ya, level 1 ataupun tier 1 itu $100 dan nanti di tier 2, 3, 4 itu jadi $200. 2 kali lipat ya. Di sini levelnya maksimal itu 9 level. Kalau program klasik kan 12 level ya. Di sini 9 level. Ya, $200, $400, $800, $1.600 dan seterusnya. Nah, konsep multi mining ini itu kayak gini lah, gambarannya ada dari 80% itu dibuat namanya big block dulu ya, di mana big block ini jumlahnya itu adalah setengah dari total alokasi si 80%. Dan ketika sudah terpenuhi, terbeli semua, dia akan lompat ke blok baru yang kedua, di mana secara jumlah pembagian hadiahnya 50% lebih rendah. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Jadi contoh kalau misalkan Anda, teman-teman semua beli di awal, Anda dapat hadiahnya full nih. Gitu. Tapi ketika blok pertama itu habis, maka akan setengahnya dapatnya hadiahnya dan makin kecil kesananya ya hadiahnya. Nah, makin kecil hadiahnya tapi si nilai Foscoin-nya otomatis makin tinggi. Jadi ini menurut saya konsep yang brilian banget ya dari Mr. Lado, sehingga tetap bisa ngerangkul orang yang baru mau beli ya di tengah-tengah ataupun di akhir, namun tetap lebih asik, lebih hasil besar ya untuk pembeli-pembeli awal, investor-investor awal. Seperti itu ya, yang mau nabung, oh beli aja nih 1 juta, beli berapa gitu ya. Nah,
tadi yang saya bilang bahwa alokasinya untuk program Unit First ya ataupun multi mining program ini yaitu adalah 80% dari total pasokan ya. Dari 580 juta jadinya 468 juta. Ya. Nah, blok besar awal itu setengahnya. Ada 234 juta yang bisa diperebutkan di awal-awal launching ya. Yang kalau udah tercapai akan membuka blok baru yang hadiahnya setengah lebih kecil dari sebelumnya. Begitu seterusnya sampai 468 juta ini habis. Jadi kalau blok pertama itu pasokannya 234 juta, maka blok besar keduanya adalah setengahnya dari 200-an tadi, 117 juta. Nah, blok ketiganya berarti setengahnya dari 117 juta. Begitu seterusnya. Ya, oke. Pelan. Oke, saya pun memang butuh beberapa kali ini ya, untuk sampai bisa pahamin ini teman-teman. Jadi mari kita pelajari ulang. Saya yakin kalau teman-teman paham nih, bakal mulai nabung dari sekarang ya untuk beli ini teman-teman. Ya ini sih keren banget sih ya. Nah, 10 minor block. Jadi tadi kita ngomongin big block. Di dalam blok besar ya tadi itu ada 10 blok kecil. Gitu ya. Jadi anggap aja dari hamparan satu tanah itu ada 10 kafling masing-masing. Di mana 10 kafling itu ada kafling yang kecil-kecil banget. Ya. Yaitu namanya microblok. Ya, pusing-pusing ya. Nah, satu blok kecil ya ataupun minor blok itu memiliki 130 sampai 135 ribu mikroblok ataupun blok mikro, teman-teman. Ya. Di mana kalau 130.000 sampai 135.000 terpenuhi nih, baru akan membuka minor blok yang kedua sampai ke 10. Nah, kalau udah 10 berarti satu big block itu sudah terbeli semua dan akan terbuka big block yang kedua sampai pasokan 80%-nya habis. Oke, saya lanjut dulu ya, teman-teman ya. Mulai siapin pertanyaannya tuh sambil dicatat aja ya. Takut lupa ya. Nah, di putaran pertama ya, di microblok pertama, ini akan ada 200 force coin ya. 200 force coin. Nah, jadi kalau Anda teman-teman membeli $100 ya, 100 DAI dengan full paket ya, maka akan mendapatkan 2 microblok. Satu microbloknya pasti masuk ke dompet Anda, senilai kurang lebih 200 force coin ini. Yang kedua itu masuk ke networknya Unit First, ya. Artinya beli kayak model klasik lah, ya. Posisi memberi dulu atau diberi. Ini suara siapa ya? Kok ada yang bisa buka mic ya? Oke, saya lanjut ya. Yang kedua, di aktivasi selanjutnya, ya, di putaran selanjutnya, itu microblok Foscoin yang didapatkan itu akan semakin sedikit mengikuti harga Foscoin itu sendiri. Yang tadinya dapat 200 bisa jadi dapat 187 Foscoin. Jadi makin ke sini makin sedikit. Logikanya seperti itu, ya. Di putaran kedua dan seterusnya. Nah, jadi kalau tadi itu gambarannya nih dari 80% ini ya, 80% ini itu dibagi blok-blok besar ya. Blok-blok besar gitu misalkan nih, blok-blok besar. Nah, di dalam blok-bloknya lagi itu masing-masing ada 10 blok gitu ya. Lalu dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, itu yang kita beli, teman-teman. Jadi ya, kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Oke. Saya lanjut. Ya. Jadi tadi ketika satu minor block ataupun blok kecil itu sudah terpenuhi sampai 10, maka dari blok besar yang tadi awalnya 200 jutaan itu, ya 200 jutaan koin itu terbeli semua, maka akan masuk ke big block yang kedua, yang nilainya lebih kecil, hadiahnya lebih kecil. Lebih sedikit dapat koinnya. Ya. Nah, artinya di level 1
Yang tadinya dapat hadiahnya banyak, makin lama akan makin kecil. Ya, secara jumlah koinnya ya, tapi secara nilai Foscoin-nya itu akan mengikuti market karena Foscoin ini adalah fluktuatif coin, bukan stabil coin ya. Jadi bisa juga berpotensi menjadi the next Bitcoin misalkan kayak gitu ya, mengikuti dari pasar ya, dari market seperti itu. Jadi sungguh jauh banget kalau teman-teman belinya di awal-awal ya. Ini bukan program wajib ya untuk diikuti ya. Jadi semua ekosistem di Metaverse itu bisa berjalan berdiri masing-masing juga. Misal teman-teman, oh saya mau fokus di klasik aja, silahkan ya. Mau fokus di royalty NFT juga bisa ya, atau mau fokus di Universe juga bisa ya. Kalau mau cuannya badai ya ikutin semuanya. Saya ada di ikut semuanya untuk ekosistem Metaverse teman-teman ya, karena semua ekosistem ini ada keterkaitan juga ya, yang membuat semuanya saling kalau beli klasik bisa kayak gini, oh beli ini dapat ini. Nah, jadi semuanya akan ada saling sinergi dan keuntungan ya. Oke, lanjut. Nah, di Universe ini ada kita beli level ya, ataupun beli kafling digital, sama beli juga coin set. Nah, bisa beli program matrixnya saja, ataupun kafling digitalnya saja, atau full paket berikut coin set ya. Kalau berikut coin set, teman-teman udah punya kepastian dapat first coin dari awal ya. Nah ini teman-teman ya, full paket ya. Ketika ambil full paket berarti kita membuka 2 microblok ya. Yang satu microblok itu pasti masuk ke wallet kita, coin set nih namanya. Yang satu itu masuk ke sistem ya, bisa ke upland, ke crossland ya, ataupun ke downland kayak gitu. Nah, total tiernya di sini, total levelnya itu ada 9 di program Universe ini ya. Yang dari level satunya itu mendapatkan total 200 force coin ya. 200 force coin, di mana tier ke-1 dan tier kedua itu memiliki microblok yang 2 kali lipat juga. Jadi kalau di level 1 dapatnya 200 force coin karena dapatnya memang 2 microblok. Ya, 2 microblok. Nah, di tier 2 itu dapatnya 4 microblok. Di tier 3 dapatnya 2 kali lipat lagi. Begitu seterusnya. Jadi secara harga microbloknya itu tetap satuan itu 50 DAI. Ya, 50 DAI. Makanya di tier 1 itu kalau secara DAI, harga DAI-nya, harga dolarnya itu $100 teman-teman. $100 bisa dapat 200 force coin. Ya, di tier 2-nya harganya $200 bisa dapat 400 force coin. Kayak gitu, ya. Pertumbuhan disematkan dalam kontrak pintar dan aturan ini tidak dapat diubah. Ya, jadi full smart contract juga. Ya, ketika kita aktif ya, kita tadi ini pilihannya ada 2, mau full paket ataupun cuma ikut yang program pemasaran di Universe programnya saja ataupun Matrix Universe-nya saja ya. Anda akan menerima lebih sedikit koin. Prinsipnya semakin cepat semakin baik ya, berlaku di sini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau Anda teman-teman semua mengaktifkan program Universe ini di awal-awal launching seperti itu ya, otomatis Anda akan masuk di big block awal yang hadiahnya paling besar. Ya, yang dapat force coin-nya paling banyak. Ya, yang dimana kalau big block-nya itu habis sold out, masuk ke big block kedua, hadiahnya 50% lebih rendah, lebih sedikit untuk jumlah force coin-nya. Tapi secara nilai force coin-nya itu akan semakin otomatis meningkat teman-teman dari sebelumnya. Nah, ini yang bertahap ya. Nah, untuk program pemasaran unit Matrix Universe ini sendiri, itu nanti di Universe program bisa dipilih 3 ya, untuk mau dapat reward-nya apa, mau dapat hadiahnya apa, mau dapat komisinya apa. Ya, pertama mau dapat komisinya full force coin bisa, atau 50-50, 50% force coin, 50% DAI, atau full DAI. Ya, full dapat yang DAI aja, saya mau cari aman aja, mau dapat yang stabil coin aja gitu misalkan. Silakan juga teman-teman ya. Tapi saran saya sih minimal banget mah 50-50 ya. Kalau Anda tipe investor malah bisa ambil yang 100% force coin
ya, karena kalau yang ngambil DAI itu nanti ada sedikit kekurangannya, nanti dibahas. Nah, 3 cara untuk mendapatkan Foscoin ya ketika Anda menjalankan pemasaran program Unitverse nanti. Pertama adalah dengan membeli koin set ya. Jadi yang tadinya $50 di level 1 langsung beli $100 ya. Jadi punya kepastian langsung dapat koinnya. Yang kedua dari pengembangan tim, partner networking ya. Yang ketiga dari buyback. Nah, buyback ini terjadi dari orang-orang yang orang-orang yang memilih bonus di first marketing unit first-nya, milihnya full DAI atau 50% Foscoin dan DAI. Pokoknya kalau ada DAI-nya, maka hak Foscoin-nya akan bisa dibeli oleh tim ataupun mitra lainnya lah, intinya kayak gitu ya. Dengan si mitra yang mau belinya itu mengajukan order ya, mengajukan order, lalu akan otomatis diterima mulai dari yang memiliki level paling tinggi. Jadi kalau Anda ada di level 9, prioritas itu level 9 dulu. Kalau orderan level 9 udah terpenuhi, baru akan ke level 8. Nah, ini juga menjadi hal yang motivasi untuk tim kita juga membeli level tinggi di program ini ya. Nah, kenapa dia mau beli juga secara manual? Karena untuk meningkatkan tingkat berikutnya, kalau pakai DAI itu harganya harga normal. Tapi kalau kita melakukan perpanjangannya itu menggunakan Foscoin, ya, itu kita dapatnya 5 kali lebih murah. Jika kita bayar perpanjangan kedua, itu menggunakan kedua sampai ke depannya menggunakan Foscoin. Nah, dalam hal ini Foscoin mereka yang tidak tertarget dapat dibeli oleh peserta lainnya. Sehingga otomatis di sini udah menambah faktor demand lagi nih. Permintaannya ada orang-orang yang daripada saya pakai DAI harganya sekian, mending pakai Foscoin lah, 5 kali lipat lebih murah. Saya order lah gitu ya. Akhirnya terjadilah transaksi kan. Wah, dahsyat sih ini sih. Ya, tokenomiknya keren nih. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut teman-teman. Selama periode multi mining, Foscoin akan dibekukan. Jadi ketika belum masuk market, belum IDO ya, koin Foscoin ini hanya bisa dipakai 2 alternatif. Pertama, dipakai untuk perpanjangan tier ataupun tingkatan ataupun level. Yang kedua, dipakai untuk dijual antar member ya, untuk yang Foscoin beku ini ya, untuk dipakai perpanjangan mereka. Kayak gitu. Jadi nanti di sini kita diajarkan juga untuk trading kripto ya, trading kripto antar member, dan juga diajarkan juga untuk mengaktifkan level ataupun perpanjangan level yang lebih murah 5 kali lipat. Ya, intinya gitu. Oke. Nah, jika tidak, Anda akan membayar. Nah, tadi ya. Jadi kalau misalkan kita extensionnya ini ataupun perpanjangan levelnya ya tidak menggunakan Foscoin, kita harus membayar dengan harga normal. Misalkan level 1 $100 ya, kita bayarnya $100. Tapi kalau pakai Foscoin, kita akan bayarnya senilai 5 kali lipat lebih murah gitu. Nah, next periode setelah periode multi mining selesai ya, maka periode berikutnya akan dimulai, yaitu open market ya. Koin akan sudah ada, akan diadakan di pasar terbuka ya, dan harganya sudah akan mulai bergantung pada supply dan demand. Jadi it's udah normal market lah ketika multi mining periodnya ini selesai. Gambarannya multi mining periode ini itu kayak kita punya akses mendapatkan koin di awal-awal sebelum masuk ke market public. Otomatis harganya paling murah. Logikanya gitu. Ya. Nah, bicara demand, permintaan Metaverse ya ataupun ekosistem Metaverse itu sudah memikirkan strategi bagaimana permintaan ditingkatkan dan bisa mengurangi pasokan Foscoin itu sendiri. Ya, jadi permintaannya, demand ini ditingkatkan dengan pasokan Foscoin itu akan dibuat semakin sedikit, ya, kayak gitu.
Nah, kami akan memiliki banyak produk yang hanya dapat dibeli dengan CoinFoss. Jadi di ekosistem Metaverse ini akan ada juga produk-produk selain digital, akan ada fisik juga ya ke depannya seperti itu. Dan ada beberapa ekosistem yang memang wajib harus dibeli pakai CoinFoss, gitu ya. Sehingga potensi marketnya ya, potensi Postcoin ini bergerak ya atau terjadi transaksi di market makin tinggi juga. Koin kita akan dibutuhkan untuk semuanya yang ada di ekosistem Metaverse. Semua rencana pemasaran pun akan difungsikan juga dengan alternatif menggunakan Force Coin. Ya, gitu ya. Tapi jangan khawatir, contoh kayak di program klasik ya, kita kan pakai DAI ya, stabil coin. Contoh misalkan level 1 itu harganya $5, 5 DAI ya. Nah, nanti Force Coin yang dipakai itu akan senilai $5, teman-teman. Itu. Jadi walaupun Postcoin-nya fluktuatif, tapi dia akan mengikuti harga dolar saat itu. Jadi safety. Kalau harga dolarnya lagi naik, ya harga dolarnya lagi naik, Postcoin-nya akan mengikuti harga itu. Ya tetap senilai $5 jadinya. Nah ini yang dahsyat sih ya. Oke, nah nanti juga akan banyak orang-orang kemungkinan yang mau beli itu karena dia mau ikut di ekosistem main game, atau orang-orang yang memang mau membesarkan bisnisnya ya, atau orang-orang yang mau punya banyak relasi ya dan lain-lain seperti itu. Nah, Metaverse ini sendiri ya adalah ekosistem cryptocurrency yang akan membuat seluruh ekosistem kripto yang tercipta di luar Metaverse yang saat ini berjalan akan diciptakan di sini untuk komunitas memiliki privilege yang berbeda dan juga terbuka juga untuk pembelian orang umum yang tidak bergabung di Metaverse untuk sebagian ekosistemnya, ya. Dan beberapa ekosistem yang akan dibuka itu kayak gini ya, royalty NFT sama Tactile Metric. Tactile Metric ini program klasik ya. Nanti akan rebranding namanya ya, jadi Tactile Metrics dan yang selanjutnya royalty NFT. Lalu ini Universe. Nanti ada program tambahan dari Universe juga kalau udah agak lama namanya Mana ya. Terus boost program, game zone dan lain-lain gitu ya. Jadi jauh lebih mudah untuk membangun tim jika Anda dapat memberitahu mereka bahwa Metaverse ini adalah sebuah ekosistem Metaverse ya dan keseluruhan ekosistem yang kripto yang ada. Jadi bukan cuma jualan metric system aja teman-teman. Nah, Foscoin program marketing ya ataupun Fos marketing network Fos marketing sendiri yang tadinya 3 ini akan ada tambahan 1 yang namanya Overreal. Ya, kalau dulu kan informasi awalnya hanya klasik, Universe, dan Boost program ya. Nah nanti akan ada tambahan namanya Overreal. Dan keempatnya itu bisa dibeli atau bisa ditransaksikan bukan cuma pakai DAI, tapi bisa alternatif pakai Foscoin juga. Oke. Nah jelas ya, otomatis ketika ekosistem semakin banyak menggunakan Foscoin, maka transaksinya akan semakin tinggi. Ya. Nah, dan jumlah Foscoin itu terbatas dan akan semakin sedikit. Nah, otomatis itu akan membuat nilai dari Foscoin itu juga meningkat. Nah, seperti kita ketahui, kayak di program klasik ya, ada namanya sistem automatic upgrade ya, ataupun di boost program ya, nanti itu sama ada namanya automatic upgrade dan juga automatic reaktivasi ya, auto upgrade atau auto reaktivasi. Di mana ketika dimatikan oleh peserta, maka dana yang masuk hanya 75%. 25%-nya masuk ke smart contract ya, ke smart contract spesial, di mana kalau nanti ke depannya Foscoin sudah mulai diberlakukan, maka yang akan tertahan itu adalah Foscoin, bukan lagi DAI. Kayak gitu. Nah, sehingga apa? Contoh kayak sekarang aja ya, DAI-nya itu udah kekumpul berapa miliar ya. Udah banyak banget ya. Karena itu semua pendingan auto upgrade di seluruh dunia. Nah, nanti ketika diberlakukan Foscoin, itu akan sebagainya itu adalah Foscoin. Otomatis potensi orang holdernya ini udah kelihatan gitu, ada nih. Gitu ya. Selain orang yang memang holder sejati, dana yang tersimpan di auto upgrade ini pun selama belum terpakai, ya itu akan terkumpul di smart contract khusus itu. Nah, sama program Fos marketing selanjutnya ya, kayak Overreal dan juga tentu saja Universe itu sendiri. Ya, karena Universe itu sendiri ketika sudah satu siklus selesai ya, di siklus selanjutnya
akan lebih banyak orang yang mau membukanya menggunakan Foscoin karena 5 kali lipat lebih murah dibanding memakai DAI. Seperti itu. Maka memang jantung utamanya peningkatan Foscoin itu memang ada di Universe ini, teman-teman. Ya. Dan ketika nanti sudah multi mining periodnya ini selesai, ya, hanya akan ada pilihan pembeliannya itu hanya untuk tier saja, tidak ada coin set lagi ya. Karena pembelian Foscoin di Universe akan di-close nanti. Yang kedepannya orang-orang di dunia, baik yang sudah bergabung di Metaverse ataupun yang tidak bergabung di Metaverse, mau beli Foscoin harus dari open market secara umum. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah penjelasan hot Foscoin ya. Jadi masing-masing siklus itu memiliki maksimal waktu untuk koinnya itu di freeze. Ya, ini sih jangan dulu deh. Ini nanti makin pusing ya kalau saya jelasin ya. Cuman intinya ya, di semakin siklus selanjutnya itu koinnya jadi beku makin lama periodenya. Nah, fungsinya apa ketika koin ini beku, teman-teman? Ya, itu akan meningkatkan tingkat holder di dunia. Otomatis akan meningkatkan nilai si Foscoin itu sendiri. Kayak kalau di rupiah itu kayak orang deposito gitu ya. Kalau di kripto itu namanya kayak staking. Ya, jadi reason orang itu mau bekukan koinnya ataupun nggak bisa ditransaksiin dulu koinnya gitu ya dalam beberapa waktu tertentu gitu ya. Nah, makin besar siklusnya itu waktu freeze-nya itu makin gede, teman-teman. Nah, ini yang ngebuat tokenomic Foscoin juga makin kuat sebenarnya. Ya, karena makin banyak koin yang nggak bisa asal jual asal beli, otomatis makin besar peluang harga koin itu naik. Nah, sederhananya gitu. Oke, nah buat gambarannya salah satunya aja, ini di putaran pertama ya, namanya hot Foscoin pertama, itu akan 20 hari Foscoin yang dimiliki itu akan dibekukan. Artinya nggak bisa ditransaksikan, dikirim ke member ataupun dijual, nggak bisa tuh. Ya. Nah, setelah 20 hari, barulah 10 hari kemudian ada masa sudah tidak beku dan itu bisa dipakai untuk extension ya ataupun diperjualbelikan. Ya. Seperti itu. Nah, begitu yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau misalkan extension pertama itu 20 hari bisa dipakai untuk perpanjangan yang pertama. Kalau ekstensi kedua, ya hot Foscoin yang kedua, itu bisa dipakai untuk perpanjang ekstensi kedua ataupun yang pertama, begitu seterusnya. Nah, apa itu Foscoin freeze ya, ataupun bekunya Foscoin? Nah, peserta dapat membekukan sendiri jumlah Foscoin yang diperlukan untuk ekstensi mendatang gitu ya. Yang dimana secara nilainya nanti ya Foscoin yang beku sama yang reguler itu akan lebih mahal yang beku, teman-teman. Ya, akan lebih mahal yang beku. Seperti itu. Karena yang beku ini akan dibutuhkan untuk orang-orang yang mau extension nanti ya. Nah, itu akan dibuka di open market internal nih di awal-awal ya untuk trading frozen Foscoin. Ya, trading Foscoin yang beku nih teman-teman. Banyak banget ya istilahnya ya teman-teman ya. Memperdagangkan status koin yang dibekukan ada alternatif di sini. Anda dapat membeli Foscoin beku di pasar terbuka. Nah, siapapun bahkan tanpa berpartisipasi di Universe itu bisa menjadi pedagang Foscoin ya, baik itu reguler ataupun yang beku teman-teman. Ya. Nah, dapat membeli Foscoin dan membekukannya dengan tujuan untuk menjualnya nanti ya. Tetapi si pembeli pun akan mau beli karena kalau dia bayar extensionnya itu pakai DAI ya lebih mahal 5 kali lipat. Mending dia beli Foscoin yang beku gitu ya ke orang lain ataupun dari hasil pemasarannya. Nah ini yang jadi supply demand-nya ini makin jelas nih teman-teman ya. Penjualnya juga mau bekuin karena harganya akan lebih tinggi dan peminatnya akan lebih banyak ya. Dan si pembeli pun mau beli karena dia akan biaya extension-nya itu akan lebih murah 5 kali lipat. Oke, sebentar dulu ya untuk yang angkat tangan. Habis ini sesi tanya jawab kok. Sebentar, kehalangan soal. Oke ya.
Dan sementara itu kami ya di Metaverse itu akan terus memperluas ke berbagai area yang membutuhkan Foscoin. Jadi yang perlu kita lakukan di awal-awal hanya untuk bagaimana caranya mendapatkan Foscoin dengan harga yang paling murah. Nah, logikanya gitu ya. Nah, Foscoin Universe, nah Anda harus menjadi peserta Universe untuk mendapatkan Foscoin di awal-awal launching selama periode multi mining. Ya, dan jika Anda hanya pembeli Foscoin, maka Anda tentu perlu mengaktifkan paket selengkapnya. Jadi kalau misalkan orang yang mau beli Foscoin-nya aja, ya Foscoin-nya aja, itu tetap harus mengikuti network-nya ataupun program di Universe-nya. Jadi pilihannya itu dua, ada full paket ya, network sama koinnya, sama yang network-nya aja. Jadi nggak ada tuh yang koinnya aja, beli koin set-nya aja tuh nggak ada, teman-teman. Nah makanya kita yang beli program Universe ini, potensi orang mau ikut program ini akan lebih tinggi. Karena dia kalau mau nyimpen Foscoin ya dia harus ikut network-nya juga. Itu. Nah ya. Oke, jika Anda hanya membeli Foscoin ya udah tadi ya. Sama kita bisa juga belinya dari request. Tadi ya, request itu prioritasnya dari pemilik level 9 dulu tapi. Ya. Jadi 3 cara untuk mendapatkan Foscoin tadi ini untuk reminder aja ya. Pertama, dengan kita membeli full paket, yaitu kita mendapatkan coin setnya, langsung masuk ke wallet kita. Yang kedua dari pengembangan tim, yang ketiga dari order di program buyback gitu. Ya. Nah, kami memiliki tokenomics unik dengan strategi yang dipikirkan secara sempurna. Wih, dahsyat ya. Oke. Sudah lengkap nih. Oke, kita ke sesi tanya jawab nih. Ya, apakah sebagian ada yang paham? Ya, karena saya kolektor token micin juga, jadi saya sih happy banget pas lihat tokenomics ini. Dan wah ini sih harus dibeli sih gitu, intinya sih gitu ya. Setidaknya level yang kita sanggupi aja ya. Kalau level 1 berarti kan $100 ya, $1,500. Oke, Kang Saiful silahkan. Oke, terima kasih Kang Ivan, founder kita sangat bagus. Saya simak sampai full. Oke, Yeah. ini apa materi baru ya Kang ya? Baru banget lah. Ini belum siap untuk ke member, makanya ke Calmit, makanya teman-teman di sini dulu mudah-mudahan paham dulu biar biar nggak ketinggalan deh intinya gitu ya, biar nggak ketinggalan teman-teman borong di harga paling murahnya ya. Tadi gambarannya teman-teman ya, Bitcoin di 2013 itu masih 1 jutaan $100 ya, sempat sampai harga hampir 1 miliar. Kalau kemarin tuh dijual tuh 900 jutaan, itu ya udah jadi 900 juta, logikanya begitu. Itu dengan pola market yang bisa dibilang pola gambling, yaitu disebarin ke market luas. Kalau banyak peminatnya, harganya naik. Logikanya gitu. Nah, Mr. Lado ini membuat polanya ini belum launching aja udah kelihatan pasarnya, gitu kan? Udah kelihatan pasarnya siapa? Kita, teman-teman ya. Kita yang ada di komunitas di 200 negara itu ada kurang lebih 2 jutaan orang, ya. 2 jutaan orang. Nah, dan itu pasokan cuma ada 580 juta, teman-teman. Nah, kebayang dong ya, kita ngumpulin aja sebanyak-banyaknya dengan kita punya opsi juga 2, mau dapat rewardnya dari pengembangan tim full Foscoin atau setengah-setengah dapat DAI. Ya, mau full DAI juga bisa. Tetap bisa gitu ya. Oke, masuk ke ini aja. Saya tadi nanti akan ada yang saya tanyakan. Karena ini baru, jadi saya juga saya close dulu ya untuk YouTube-nya ya, biar nggak kepanjangan ya. Saya close dulu sebentar. Mana ya tadi YouTube-nya? Oke, di mana ya tadi ya? Biar nanti sesi tanya jawabnya nggak perlu kali ya. Oke, sudah saya close ya. Oke, siap.